lahir dari petani. Kemudian ibu saya tani, bapak saya juga petani. Karena dengan kemajuan zaman, perkembangan zaman dan sebagainya, jadi saya itu di samping tani juga saya juga bekerja sebagai pekerja wira swasta. Tapi tetap untuk tani tetap ini nggih garap sawah, garap-garap ini. Hama mas, hama baik itu hama dari tikus, hama dari wereng, itu yang kendala yang utama. Karena jadi petani itu kalau misalkan momennya itu nggak pas, kadang kita garap nggak bareng dengan yang lain dan sebagainya. Kalau misalkan terjadi hama itu ngumpul dados tunggal. Jadi mengantisipasinya, misalnya terjadi seperti itu nggih katose garap bareng niku cara bareng-bareng. Jadi misal jagung antar bareng yang lagi garap padi dan bareng itu, supaya ntar kalau misalkan wonten penyakit ini menyebar tidak ngumpul jadi satu mas. Kalau pengairan kita ini kan sawahnya itu sawah tada hujan mas. Jadi sawah tada hujan maksudnya kalau mau musim penghujan kita ditanamin padi, tapi kalau musim kemarau kita tanamin jagung. Tapi ada usaha dari petani desa itu yang mengupayakan dengan cara gotong royong beli pipa pralon untuk membantu irigasi. Kalau sekarang ini justru malah dibantu dari pemerintah, ada diesel, tapi diesel itu kan pengoperasiannya menggunakan BBM. Jadi sewaktu-waktu aja bisa digunakan, misalnya untuk ngelem jagung atau itu bisa, tapi kalau continue kita untuk bahan bakarnya yang berat lah, karena kan itu kan gede juga untuk mesin diesel. Kalau pakai alat itu satu, yang kemudian yang pakai dengan ini gotong royong warga dengan beli peralon itu disambungkan langsung ke kali, jadi nggak butuh BBM, cuman tenaga aja udah disambung-sambung peralonnya untuk membantu pengairan. Ini tada hujan itu kan kalau kita kan kalau di Indonesia ini kan ada musim kemarau dan musim penghujan. Nah kalau musim penghujan itu kan rata-rata orang nanamnya semua itu padi mas. Karena kalau ditanamin jagung dia nggak akan hidupnya tapi nggak bagus karena terlalu banyak air. Nah kalau waktu musim penghujan kita nanamnya padi, karena padi itu kan identik dengan air. Nah kemudian kalau musim kemarau baru kita itu tanamannya adalah jagung. Kecuali tanah kayak gini mas, ini memang nggak bisa kering tanahnya. Ya kalau yang ini nggak bisa kering, kita dicoba untuk dikeringin nggak bisa, karena begitu kok yang lain itu ngelep jagung dan sebagainya ya larinya ke sini, jadi sini nggak bisa kering tanahnya. Tapi jadi, yang bawah tetap. Kita itu kalau padi itu sistem kan ada masuk, sebagian kita makan, yang sebagian kita jual untuk dikembalikan ke sawah lagi untuk garap sawah tersebut. Karena untuk biaya traktornya, kemudian biaya untuk beli pupuknya, pestisida dan sebagainya kan kita beli. Nah petani itu nggak ada sumber dananya. Sumber dananya dari gabah itu setelah panen sebagian kita makan, sebagian dijual untuk dikembalikan ke sawah lagi. Nah caranya ada yang misalkan dijual sekaligus, ada yang bertahap. Kalau yang misalnya bertahap itu nunggu harga yang agak lebih mahal dikit, baru ntar udah ada 12.000 sekarang dijual. Tapi itu jarang sekali. Yang sering begitu panen kering kemudian dijual, dibalikin ke sawah lagi untuk nggarap berikutnya. Sebagian dimakan, sebagian untuk dibalikan ke sawah lagi untuk nggarap mas. Iya, seharusnya kalau seperti itu kan pekerja itu kan ada apa namanya, udah tunjangan UMR-nya ya. Ya. Ada UMR-nya. Nah, harga seperti itu kalau seharusnya ada harga
bahan pokok itu ada ini batasan minimal dan maksimalnya, supaya kita itu udah bisa memantau bibit apa yang harus kita gunakan, pupuk apa yang cocok dan sebagainya. Tapi kalau biasanya kalau waktu musim panen, harga beras kan pasti murah. Ya, kalau pas panen harga beras pasti murah. Kecuali kalau panen-panen seperti ini yang skala kecil itu masih lumayan, beras sampai 12.000. 12.000 di desa itu sudah termasuk mahal. Tapi kalau kita beli itu harganya kan sampai 15.000 per kilo kan. Saya tani itu ya tahunnya baru seperti itu, belum maksimal banget. Tapi mungkin orang-orang di desa ini ya karena nggarap sawah itu kan kayak kontinuan ya. Oh, ini waktunya jagung, jadi pengolahannya kayak gini. Oh, ini padi seperti ini, seperti itu aja Mas. Jadi udah jadi apa namanya, kebiasaan. Kalau misalkan kok kita sebenarnya kalau mau hitung-hitungannya lebih bagus itu ya lebih bagus kalau ditanemin misalkan sayuran Mas. Sayuran itu bisa 10 hari atau 15 hari panen kan. Iya, lebih cepat, sedangkan padi 4 bulan. Nah, kalau di masyarakat di Gebangan sini kayaknya kurang tahu lah yang seperti itu, karena kebiasaannya itu nanamnya udah padi jagung gitu. Kita ini kan di Indonesia ini banyak yang buruh nih. Buruh itu artinya kita itu digaji, begitu gaji dapatnya uang. Nah, kalau berasnya itu mahal, mereka protes karena harga pangan jadi mahal. Tapi bagi petani itu untung karena semua itu mahal. Pestisidanya mahal, pupuknya mahal, bibitnya juga mahal. Kalau harga berasnya murah, maka ya nggak kebagian itu tadi. Kalau menurut kami untuk anak muda itu yang penting satu, selalu semangat belajar, semangat untuk bekerja keras. Apapun yang dilakukan dengan niat yang baik, niat yang ikhlas, insya Allah nilainya itu nilai ibadah. Tugas kita kan ikhtiar, baik itu ikhtiar untuk jadi petani, ikhtiar untuk jadi pedagang, ikhtiar untuk jadi pengusaha dan lain-lain. Yang penting niatnya itu nilai ta'ala. Insya Allah Allah ntar akan membukakan rezeki untuk yang baik, yang berkah untuk kita semua. Ya, kalau untuk itu satu dari pemerintah supaya menyiapkan untuk pupuknya lebih dipermudah, harganya juga lebih terjangkau, supaya kita jadi penggarap petani itu bukan dapat capeknya tapi tetap dapat hasilnya. Karena kalau semua pupuk mahal, kemudian pestisidanya mahal, bibitnya mahal, kita itu nggak kebagian. Jadi istilahnya kalau istilah kok dihitung orang kerja, kita dapatnya cuma capek, nggak dapat hasilnya. Kalau dari pemerintah mengupayakan bibit yang murah, mudah dicari, pestisidanya juga mudah, insya Allah dengan dimudahkan seperti itu kan kita lebih mudah juga untuk bercocok tanamnya. Mudah-mudahan kan semua disupport dari pemerintah, mudah-mudahan ada hasil yang lebih bagus.